kisah seorang pahlawan yang kehilangan segalanya untuk mengalahkan Raja Iblis. Di ambang kematian, ia justru terbangun di masa lalu untuk memulai kembali. Dunia ini dihuni beragam ras, manusia, elf, dan kurcaci diberkahi dewa cahaya. Sementara itu, iblis yang diberkahi, kegelapan terus berperang selama ribuan tahun. Pada tahun 2826, perang total meletus di bawah pimpinan Raja Iblis baru. April berikutnya, Kekaisaran Gagon yang terkuat pun jatuh ke tangan iblis. Sisa-sisa pasukan manusia bersatu demi misi terakhir, membunuh Raja Iblis demi Kyle. Satu persatu rekannya gugur untuk membuka jalan menuju kastel. Setelah menenggak ramuan penguat, Kyle masuk dengan hati yang mati rasa. Saat Raja Iblis menyerang, seorang lagi rekannya mengorbankan diri menjadi perisai. Sebelum lenyap, rekannya tersenyum menitipkan harapan terakhir pada Kyle. Meski kehilangan segalanya, ia terus bertarung dalam keputusasaan. Serangan biasa tak mempan pada Raja Iblis yang jauh lebih kuat. Roh dalam pedang memberitahu Kyle bahwa sihir itu tak bisa dihentikan. Sadar tak ada pilihan, Kyle memutuskan untuk melakukan serangan bunuh diri. Ia meminta roh pedang melepaskan kekuatan penuh. Sebuah pengorbanan bersama, manusia dan pedang bersatu berubah menjadi cahaya yang menghalau kegelapan. Dengan tekad mutlak, pedang itu berhasil menembus pertahanan Raja Iblis. Kyle akhirnya menang. Namun tak ada jawaban dari rekannya di dalam pedang. Kini ia sendirian. Semua yang ingin ia lindungi telah sirna. Saat pasrah menunggu ajal, sebuah permata di hadapannya bersinar terang. Khawatir akan kekuatannya, Kyle memakai sisa tenaga untuk menghancurkannya. Namun saat disentuh, sebuah lingkaran sihir aktif seolah telah direncanakan. Tiba-tiba, Kyle terbangun di kampung halamannya yang damai. Pemandangan yang familiar membuatnya menangis karena tak percaya. Mengira ini mimpi. Ia terkejut saat seorang gadis bernama Lise masuk. Melihatnya menangis, Lise mendekat. Namun, Kyle langsung memeluknya erat. Ia menangis bahagia karena bisa bertemu kembali dengannya. Lise yang bingung dan salah tingkah membuat mereka berdua terjatuh. Tanpa pikir panjang, Lise melayangkan pukulan yang membuat Kyle pingsan. Setelah Lise pergi, Kyle menemukan permata dari kastel Raja Iblis di ranjangnya. Ini menjadi bukti bahwa semua kejadian itu nyata dan ia telah kembali ke masa lalu. Semua luka fatalnya hilang dan tubuhnya terasa jauh lebih muda. Fakta bahwa Lise masih hidup menegaskan kekuatan permata itu. Walau sulit dipercaya, rasa lapar membuatnya beranjak mencari sarapan. Di dapur, ia menemukan banyak makanan buatan Lise dan langsung melahapnya. Tak lama sahabatnya, Tren, masuk dan kaget melihat semua makanan habis. Kyle sendiri terharu bisa melihat sahabatnya itu hidup kembali. Tren mengeluh karena ia sangat menantikan resep spesial dari Lise. Namun ia terdiam saat melihat tatapan mata Kyle yang begitu serius. Kyle bertanya pada Tren tanggal berapa hari ini untuk memastikan. Tren memberitahunya hari itu 24 Mei 1823 yang juga hari ulang tahun Kyle. Sementara itu, Tren berencana membujuk Lise untuk memasak lagi untuknya. Demi makanan, ia rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Setelah kenyang, Kyle sadar ia butuh jawaban tentang sihir permata itu. Ia memutuskan bertanya pada ibunya, seorang ahli sihir yang sangat hebat. Saat menemuinya di Rubana, Kyle teringat momen kematian ibunya di masa depan. Sang ibu terkejut karena Kyle jarang mengunjunginya di ruang penelitian. Kyle ingin bertanya tentang sebuah sihir langka yang ia temui. Ia yakin ibunya, penyihir tingkat tinggi, adalah satu-satunya yang bisa menjawab. Kyle bertanya tentang sihir penjelajah waktu, dan ibunya membenarkan itu ada. Menurutnya, sihir sekuat itu memang ada. Namun mustahil untuk digunakan. Sihir itu membutuhkan kekuatan magis yang luar biasa besar. Bahkan penyihir terhebat pun takkan mampu melakukannya seorang diri. Kyle lalu bertanya kemungkinan menggunakan alat sihir sebagai medium. Namun alat itu perlu menyimpan kekuatan sihir
selama 1.000 tahun. Ia pun menyinggung soal ritual pengorbanan terlarang yang pernah ia baca. Ibunya menjelaskan, ritual itu juga takkan cukup. Ritual itu membutuhkan pengorbanan separuh dari seluruh kehidupan di benua. Mendengar semua itu, Kyle sadar ada sesuatu yang sangat janggal. Ibunya berkata, satu-satunya katalis sekuat itu adalah jantung Dewa Naga. Saat melihat gambar, Kyle sadar permata miliknya adalah artefak legendaris itu. Jantung Dewa Naga pernah memakmurkan kerajaan sihir kuno. Selama 1.000 tahun, kerajaan itu runtuh setelah kekuatan besar di dalam jantung tersebut habis. Menurut ibunya, jantung yang terisi penuh bisa mengaktifkan sihir waktu. Namun, artefak itu telah hilang selama 1.000 tahun tanpa jejak. Sang ibu lalu mengubah topik, merasa senang bisa mengobrol lama dengan Kyle. Kyle pun meminta maaf karena selama ini telah mengabaikan keluarganya. Ibunya bergurau bahwa Kyle terasa lebih dewasa, seolah datang dari masa depan. Ia lalu memaafkan Kyle yang menghabiskan sarapan sebagai hadiah ulang tahun. Sore itu, Kyle meminta maaf pada Liese atas tindakannya di pagi hari. Ia menjelaskan bahwa ia melihat mimpi buruk dan Liese pun memaafkannya. Kyle lalu teringat, kota mereka adalah yang pertama hancur saat perang dimulai. Kematian Liese dalam serangan itulah yang mendorongnya menjadi pahlawan. Ia menyadari bahwa waktu yang tersisa sebelum tragedi itu terjadi adalah 3 tahun. Sebagai satu-satunya yang tahu masa depan, ia tak ingin hal itu terulang. Kyle pun bertekad untuk mengubah takdir dengan cara apapun. Malamnya, ia menulis semua peristiwa masa depan yang ia ingat. Ia tahu tak ada yang akan percaya jika ia mencoba memperingatkan mereka. Tujuannya kini jelas, mengalahkan Raja Iblis sebelum perang sempat dimulai. Keesokan harinya, Kyle langsung memulai latihan pedang yang berat sendirian. Ia berlatih melawan bayangan Raja Iblis dengan gerakan yang sama persis. Meski terus gagal dan terkena serangan, ia tidak berhenti mencoba. Dengan sisa waktu 3 tahun, ia tak bisa lagi berlatih seperti dulu. Pengetahuan akan masa depan membuatnya berkembang lebih cepat. Namun, ia tetap belum bisa membayangkan sebuah kemenangan. Kekuatan sihirnya memang meningkat. Tapi, tubuh mudanya belum bisa mengimbangi. Liese dan Tren mengamatinya dengan tak percaya. Lalu guru mereka, Layla, tiba. Layla, yang merupakan ibu Tren, lebih tertarik pada perubahan sikap Kyle. Melihatnya, Layla bergurau bahwa penyebab perubahan itu pastilah seorang wanita. Candaan Layla membuat Liese salah paham dan cemburu pada Kyle. Liese yang marah langsung mengkonfrontasi Kyle hingga membuatnya pingsan. Setelah kesalahpahaman selesai, Kyle mengajukan pertanyaan serius. Ia bertanya, siapa tokoh paling berpengaruh yang bisa menyatukan semua bangsa? Mereka menyebut pendeta tinggi, raja, dan pahlawan legendaris Rendon. Rendon adalah pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis 300 tahun lalu. Kyle sadar, untuk meyakinkan semua orang, ia harus menjadi pahlawan seperti itu. Melihat keseriusannya, yang lain hanya bisa mengamatinya dalam diam. Malamnya, Teren kaget melihat Kyle tekun membaca buku-buku milik ibunya. Pada Teren, Kyle menegaskan bahwa ia serius ingin menjadi pahlawan. Kyle sadar menjadi pahlawan lebih sulit dari yang dibayangkan. Ia ingin meraih gelar itu secepat mungkin demi mengubah masa depan. Selain kekuatan, ia tahu pahlawan juga butuh pengaruh, uang, dan keberuntungan. Ia belum bisa menjelaskan alasannya pada Teren dan hanya meminta kepercayaannya. Teren pun tersenyum dan berjanji akan mendukung sahabatnya itu. Rencana pertama Kyle adalah bertemu kembali dengan rekan-rekannya dari masa depan. Ia ingin bersatu kembali dengan mereka agar bisa menjadi lebih kuat bersama. Keesokan harinya, ia meminta izin untuk memulai sebuah perjalanan. Ibunya, Selaya, dengan berat hati memberikan persetujuannya. Melihat itu, Layla meminta agar Kyle mengajak Tren bersamanya. Kyle langsung setuju, membuat Tren kesal karena dipaksa ikut dalam perjalanan. Ia lalu berpamitan pada Liese. Tujuan pertama mereka adalah ibu kota Malat. Liese ingin ikut, namun Kyle menolaknya
demi menjaga keselamatan gadis itu. Sebelum Liese sempat berdebat, Kyle mengejutkannya dengan sebuah ciuman. Ia berjanji akan kembali dengan selamat yang untuk sementara menenangkan Lise. Setelah berpelukan, mereka pergi ke pasar untuk membeli perbekalan. Di sana, mereka melihat seorang gadis elf cantik, rekan Kyle dari masa depan. Kyle teringat nama asli gadis itu, sebuah rahasia di antara mereka dulu. Tanpa sadar, Kyle memanggil namanya Excess. Hal itu langsung membuat sang elf waspada, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Untuk mencegah keributan, Kyle menahan Excess yang hendak menarik pedangnya. Ia lalu memakai nama asli sang elf untuk memerintahnya agar tertidur. Tindakan itu membuat Liese marah, menuduhnya menggoda gadis lain. Khawatir Kyle akan macam-macam, Liese akhirnya memaksa untuk ikut. Setelah kembali ke rumah, mereka berkenalan ulang dengan Excess yang sudah sadar. Excess biasa memakai nama samaran Urza untuk menyembunyikan identitasnya. Ia syok karena Kyle tahu nama aslinya, rahasia yang hanya diketahui orang tuanya. Kyle tak bisa menjelaskan bahwa ia tahu dari masa depan 4 tahun mendatang. Meski seharusnya membunuh Kyle, Excess ragu dan menuntut penjelasan. Demi selamat, Kyle menawarkan kontrak sihir sebagai jaminan. Urza semakin kaget karena Kyle bahkan tahu tentang kontrak sihir itu. Syaratnya, jika Kyle menyalahgunakan namanya, ia akan mati seketika. Namun, kontrak itu baru bisa diresmikan saat bulan purnama tiba. Karena Kyle akan berangkat besok, Urza terpaksa ikut untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, kedua keluarga berkumpul untuk melepas kepergian mereka. Di tengah suasana haru, Liese mencoba menenangkan para orang tua. Ayah Kyle juga memberikan nasihat, sebuah momen langka di antara mereka. Kyle berpesan agar kedua orang tuanya menjaga diri baik-baik. Akhirnya, kelompok beranggotakan 4 orang itu memulai perjalanannya. Meski Urza mengaku hanya mengawasi, Kyle sudah menganggapnya bagian dari tim. Tujuan pertama mereka adalah Gunung Sun God untuk mencari senjata legendaris. Konon, di sana terdapat labirin peninggalan ratu penyihir dari kerajaan kuno. Berbekal peta dari masa depan, Kyle yakin ini akan jadi misi yang mudah. Awalnya ragu, Liese dan Tren percaya. Setelah Urza memastikan keaslian peta itu, Kyle menjelaskan rencananya adalah jalan pintas yang aman tanpa risiko. Ia mulai menggali terowongan langsung ke ruang penyimpanan senjata. Menurutnya, ini lebih baik daripada menghadapi jebakan dan teka-teki labirin. Baginya, memiliki senjata hebat adalah langkah pertama untuk menjadi pahlawan. Meski enggan, Urza akhirnya ikut membantu dan memimpin proses penggalian. Sementara itu, Liese mengambil peran seperti biasa, memasak untuk kelompok. Selama bekerja keras, hubungan Liese dan Urza menjadi semakin dekat. Liese memamerkan kekuatannya dengan menangkap beruang, sementara Urza memukau dengan sihirnya. Di saat lain, Kyle harus menghentikan Tren yang mencoba mengintip para gadis. Keesokan harinya, saat pekerjaan mereka hampir selesai, Urza menanyai tujuan Kyle. Kyle yang sedang berlatih keras dengan cincin pemberat hanya terdiam. Tepat saat itu, terowongan mereka akhirnya berhasil menembus ruang harta karun. Saat yang lain takjub dengan tumpukan emas, Tren langsung berlari ke arahnya. Namun, Kyle mengabaikan emas itu dan berjalan menuju ruangan pedang legendaris. Di sana, sesosok roh penjaga pedang muncul dari dalam bilahnya. Roh itu menyambut kedatangan mereka yang berhasil mencapai tempat tersebut. Sebelum roh pedang itu bicara, Kyle membungkamnya agar tak terdengar yang lain. Kyle mengungkapkan bahwa ia sudah tahu identitasnya. Klon Ratu Penyihir Sindonia. Ia juga mengaku bahwa mereka masuk dengan menggali, bukan melewati ujian. Bingung dengan pengetahuannya, Sindonia pun menanyakan siapa sebenarnya Kyle. Saat ritual dimulai, Sindonia menggunakan kemampuannya untuk membaca pikiran Kyle. Ia melihat semua ingatan dari masa depan dan sadar Kyle adalah calon masternya. Keberadaan jantung Dewa Naga
juga membuktikan bahwa semua ingatan itu nyata. Tepat saat teman-temannya masuk, Kyle meminta Sidonia untuk berpura-pura ia berakting seolah baru menemukan pedang itu dan roh penjaganya. Sidonia, Liese pun terkejut saat tahu anggota baru mereka adalah klon seorang ratu legendaris. Sidonia menjelaskan bahwa meski mereka tak lulus ujian, ia mengakuinya sebagai hadiah. Mereka mendapat kantong sihir dengan akses ke seluruh harta karun. Saat Teren mencoba mengklaim pedang itu, para gadis langsung mengejeknya. Setelah itu, mereka pergi ke kota untuk membeli perlengkapan baru. Berbekal kekayaan baru, Kyle membawa mereka ke sebuah toko senjata elit. Awalnya mereka ditolak karena tidak memiliki surat rekomendasi. Namun, setelah Kyle membayar dengan 5 koin emas, sikap pemilik toko berubah. Sang pemilik, Vespa, secara pribadi keluar untuk melayani mereka. Di dalam, Sidonia langsung mengenali asal-usul setiap senjata yang ada. Ia bahkan tahu detail tentang para pengrajin legendaris yang membuatnya. Kyle segera membungkam Sidonia agar tidak membuat Vespa curiga. Ia lalu memilih zirah kulit naga yang memiliki pertahanan sihir dan fisik. Ia membeli semua perlengkapan terbaik dan menyuruh teman-temannya memilih sesuka hati. Mereka juga membeli berbagai item pendukung seperti batu sihir dan ramuan pemulih. Total pembelian mereka mencapai nilai fantastis, sekitar 10 juta. Kyle membayar semuanya dengan mudah menggunakan batu permata dari harta mereka. Setelah selesai, mereka memutuskan untuk menginap di kota malam itu. Mendengar itu, Teren, Liese, dan Urza langsung pergi untuk menjelajahi kota. Kyle senang melihat keakraban mereka, terutama Urza yang memandu jalan. Namun, ia menahan Sidonia pergi karena ada hal serius yang perlu dibicarakan. Di kamar, Kyle bertanya pada Sidonia apakah ia benar-benar bisa mengubah masa depan. Sidonia menjelaskan bahwa perjalanan waktu telah membawa jiwa Kyle ke garis waktu paralel. Buktinya adalah jantung Dewa Naga yang ia bawa dari garis waktu asalnya. Artinya, masa depan di dunia ini tidak akan sama persis seperti yang ia ingat. Namun, invasi besar bangsa iblis tetap akan terjadi jika mereka tak melakukan apa-apa. Dengan bertindak, mereka bisa mengubah alur sejarah dan menciptakan masa depan baru. Kyle lalu bingung. Mengapa hanya ada satu dirinya meski kini ada 2 jantung Dewa Naga? Sidonia menjelaskan bahwa sebuah sihir penyatuan jiwa ikut aktif saat ia kembali. Sihir terlarang itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dengan menggabungkan jiwa. Ia mengaku pernah meneliti sihir itu di zaman kuno. Namun eksperimennya gagal total. Jiwa Kyle dari masa lalu dan masa depan kini telah menyatu menjadi satu. Buktinya, kekuatan sihirnya berlipat ganda. Meski tubuhnya belum terbiasa, Sidonia memperingatkan bahwa kekuatan ini mungkin memiliki efek samping. Malam itu, Liese dan Urza mengobrol santai, mempererat persahabatan mereka. Urza mengaku kini merasa nyaman bersama Liese yang baik dan Tren yang lucu. Namun, ia merasa Kyle adalah yang paling misterius dan seolah bisa membaca dirinya. Meski begitu, anehnya ia merasa tidak masalah dengan hal tersebut. Tiba-tiba teringat bulan purnama, Urza bergegas mencari Kyle untuk ritual kontrak. Ia menemukan Kyle sedang beristirahat setelah menyelesaikan latihan beratnya. Di sisinya, Sidonia mengamati metode latihan Kyle yang menurutnya menarik. Urza mendesak Kyle untuk segera melakukan ritual kontrak sihir mereka. Meski Kyle lelah, Urza memaksa karena bulan purnama berikutnya baru sebulan lagi. Saat menggambar lingkaran sihir, Urza merenungkan kesakralan ritual tersebut. Bagi kaumnya, ritual saling bertukar nama asli ini setara dengan janji pernikahan. Ia pun ragu untuk melakukannya dengan pria yang baru ia kenal. Namun bagi Kyle, ini adalah kedua kalinya ia menjalani ritual ini dengan Urza. Di masa depan, mereka melakukannya karena saling mencintai. Saat Urza membacakan sumpah, Kyle menyetujui semua persyaratannya. Akan tetapi, sebelum ritual selesai, ia tiba-tiba menyelanya dengan sebuah ciuman. Terlalu terkejut, Urza
tidak bisa menolak ciuman mendadak itu. Kyle beralasan, ia kira ciuman diperlukan untuk menyegel kontrak mereka. Alasan kecelakaan itu membuat Urza marah karena ciuman pertamanya dicuri. Sebagai balasan, ia menggunakan lingkaran sihir untuk menghukum Kyle dengan api. Esoknya, mereka merahasiakan insiden itu. Meski Liese curiga melihat Kyle gosong, kontrak telah selesai, yang berarti Urza sebenarnya sudah bebas untuk pergi. Namun, ia memutuskan untuk tetap tinggal dengan alasan ingin menyelidiki Kyle. Kyle sangat senang mereka akan terus bersama. Saat ditanya tujuan berikutnya, Kyle berbohong bahwa Sindonia bisa meramal. Sindonia pun ikut bersandiwara, meramalkan mereka harus pergi ke kota Archon tepat pada saat itu. Parade Putri Milena sedang berlangsung di jalanan kota. Putri Milena disambut dengan hangat oleh rakyatnya yang memadati jalanan. Sang calon ratu masa depan itu dikenal karena senyumnya yang ramah. Saat semua orang memujinya, perhatian Kyle justru tertuju pada pengawalnya, Gentos. Kyle memastikan pada Sindonia bahwa inilah putri yang harus mereka selamatkan. Menurut ingatan Kyle, sang putri ditakdirkan tewas hanya dalam waktu 2 hari. Di hari nahas itu, rombongannya akan diserang dalam perjalanan ke desa Sanes. Ia dan seluruh pengawalnya tewas oleh seekor Hydra yang mengamuk secara resmi. Insiden itu dilaporkan sebagai sebuah tragedi serangan monster. Namun, Kyle tahu ada banyak rumor yang beredar setelah kematiannya. Ada kemungkinan besar insiden itu adalah pembunuhan yang disamarkan. Tersangka utama di balik insiden itu adalah adik tiri Putri Milena. Pangeran Carinas, putra seorang selir, adalah pewaris tahta kedua. Kematian sang putri di masa lalu memuluskan jalannya menuju kekuasaan. Kyle curiga karena Pangeran Carinas kebetulan sedang berada di kota ini. Ia berencana memanfaatkan takdir ini untuk menjadi pahlawan dengan menyelamatkan sang putri. Tiba-tiba Tren kembali dan mengaku ia juga ingin menyelamatkan sang putri. Kyle hanya bisa terdiam. Tak menyangka Tren punya ide yang sama untuk alasan berbeda. Demi menyatukan mereka, Kyle berbohong bahwa bahaya yang akan datang itu nyata. Ia mengklaim Sindonia telah meramalkan serangan itu. Jadi mereka harus bekerja sama. Langkah pertama mereka adalah mengikuti rombongan pengawal sang putri secara diam-diam. Keesokan paginya, kelompok itu mulai membuntuti rombongan sang putri. Sindonia punya rencana. Ia berubah menjadi seekor burung untuk memantau dari udara. Wujud aslinya adalah batu sihir, jadi tubuhnya bisa berubah sesuka hati. Ia membagikan penglihatannya melalui pedang, membuat Teren iri dengan kemampuannya. Kecurigaan para gadis teralihkan saat Kyle menggoda Urza tentang rahasia kecilnya. Hal itu kembali membuat Urza syok dan Tren cemburu karena salah paham. Namun, perdebatan mereka terhenti. Saat serangan terhadap rombongan dimulai, para kusir kereta sang putri ternyata adalah pengkhianat dan menyerang para prajurit. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka mulai mengepung kereta sang putri. Tepat pada waktunya, Kyle dan kawan-kawan tiba dan langsung terjun ke pertempuran. Kyle dengan cepat melumpuhkan para pengkhianat dan memastikan sang putri aman. Namun, situasi memburuk saat gerombolan serigala neraka menyerang mereka. Liese dan Urza menunjukkan kemampuan bertarung mereka untuk menahan para monster. Di tengah kekacauan, muncullah Hydra, monster yang seharusnya membunuh sang putri. Kyle sadar kereta tak bisa bergerak karena tali kekangnya telah diputus. Untuk melindungi yang lain, ia memutuskan untuk menghadapi Hydra seorang diri. Ia menitipkan keselamatan sang putri pada Tren, Liese, dan Urza. Sebelum ia pergi, Urza hanya berpesan singkat, "Jangan mati." Setelah kepergiannya, Urza memanggil roh api untuk membasmi para serigala. Dari langit, Sindonia ragu apakah tubuh Kyle saat ini cukup kuat untuk menang. Kyle pernah melawan Hydra berkepala 3, tapi yang muncul kali ini berbeda. Monster di hadapannya jauh lebih besar dan memiliki 8 kepala. Sadar tak bisa lari, Kyle memutuskan untuk tetap bertarung. Ia tahu ancaman utamanya adalah racun mematikan dan regenerasi cepat Hydra. Saat Hydra menyemburkan racun,
Zirah kulit naga barunya berhasil melindunginya. Kyle membalas dengan batu sihir. Membekukan beberapa kepala Hydra, ia lalu menggunakan batu peledak untuk menciptakan celah serangan. Memanfaatkan kesempatan itu, ia berhasil menebas salah satu kepalanya, namun kepala yang putus itu langsung tumbuh kembali. Dalam sekejap, Kyle sadar. Satu-satunya cara menang adalah menebas ke-8 kepala sekaligus. Sementara itu, teman-teman Kyle kewalahan melawan gerombolan serigala yang tak ada habisnya. Khawatir pada Kyle, Urza menjadi tidak fokus dalam pertarungan. Di sisi lain, Kyle sadar memotong kepala Hydra adalah strategi yang mustahil. Satu-satunya pilihan adalah menyerang langsung ke inti tubuh monster itu. Ia memperkuat dirinya, menusuk tubuh Hydra, dan menciptakan sebuah lubang. Di dalam luka itu, ia menanam semua sisa batu peledak yang ia miliki. Meski terluka akibat serangan balik, rencananya berhasil sesaat kemudian. Ledakan dari dalam menghancurkan Hydra. Hingga berkeping-keping, Sidonia memuji strategi nekat, namun efektif yang baru saja ia saksikan. Setelah ancaman utama sirna, Kyle hanya bisa menatap sisa-sisa pertempuran. Tepat saat yang lain selesai membereskan para serigala, Kyle kembali. Mereka semua takjub, ia berhasil mengalahkan Hydra seorang diri. Namun, para gadis langsung menyuruhnya menjauh dan mandi karena bau busuk. Di dalam kereta, mereka menemukan sang putri dan pengawalnya ternyata dibius. Setelah memberi penawar, Teren menemukan kantong pemikat monster di sana. Ini membuktikan bahwa serangan itu adalah pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Sementara itu, Pangeran Carinas masih menunggu kabar tentang hasil plotnya. Menjelang sore, Putri Milena akhirnya sadar dari pingsannya. Ia tampaknya sudah tahu akan ada percobaan pembunuhan dan terkejut ia selamat. Sebelum ia sempat bertanya, Teren langsung maju untuk mengambil semua pujian. Liese memukul pingsan Teren, lalu Kyle memperkenalkan diri pada Putri Milena. Meski para dayang waspada, sang putri tahu kelompok inilah penyelamatnya. Tiba-tiba, Sidonia memperingatkan adanya sekelompok satria yang mendekat. Sang putri panik dan menyuruh semua melarikan diri bersamanya. Ia menjelaskan bahwa para ksatria itu adalah musuh yang akan membunuh mereka semua. Dalang sebenarnya dari plot ini adalah komandan mereka, Gentos. Untuk mengelabui musuh, sang putri memerintahkan agar semua mayat dibakar. Taktik ini akan membuat seolah-olah semua orang tewas dan mengulur waktu. Ia lalu mengajak Kyle dan teman-temannya untuk kabur bersama di keretanya. Sebelum pergi, Teren melempar kembali kantong pemikat monster ke lokasi. Putri Milena mengkonfirmasi bahwa dalang di balik Jenderal Gentos adalah adik tirinya, Pangeran Carinas, yang berambisi merebut takhta adalah otak dari plot pembunuhan ini. Sang putri mengaku ia sempat mendengar rencana mereka setelah dibius. Carinas yang ambisius namun kurang cerdas sangat bergantung pada Gentos. Di tengah diskusi, Teren sadar bahwa salah satu dayang adalah gadis pembawa bunga. Sang putri mengakui itu adalah sandiwara untuk mendapat simpati rakyat. Kembali ke topik utama, Milena menjelaskan Gentos adalah jenderal yang kuat dan populer karena sudah menaruh curiga pada kakaknya sejak lama. Ia mengambil tindakan pencegahan. Ia secara khusus meminta pengawalan dari skuad kelima untuk perjalanan ini. Skuad kelima adalah unit elit yang seluruh anggotanya merupakan prajurit wanita. Milena menjelaskan mengapa Gentos bisa menjadi pengawalnya hari itu. Kyle kini menerima kenyataan bahwa Gentos adalah musuh yang harus dihadapi. Karena serangan monster gagal, musuh kini beralih ke rencana B. Mereka kemungkinan besar akan menjebak kelompok Kyle sebagai pelaku pembunuhan. Sang putri mengakui sengaja membagi rahasia agar mereka tak bisa meninggalkannya. Kini nasib mereka semua saling terikat. Mereka harus selamat bersama. Sebagai imbalan, Milena berjanji akan mengabulkan permintaan apapun. Kyle menegaskan ia tak butuh uang atau jabatan, hanya gelar kehormatan. Mereka pun mulai menyusun strategi, menebak musuh
telah memasang blokade karena skuad kelima baru tiba besok. Teren mengusulkan untuk bersembunyi di desa Sanes. Kyle menolak rencana bersembunyi, khawatir musuh akan membakar desa Sanes. Ia tak mau mengorbankan nyawa warga sipil dan mengusulkan untuk berbalik melawan berkat pengawasan Sindonia. Mereka tahu Gentos tidak ada di antara pasukan pengejar. Milena takjub melihat persediaan batu sihir dan ramuan mereka yang melimpah. Saat ditanya, Kyle hanya menjawab bahwa mereka adalah pahlawan dengan mimpi besar. Sementara itu, Pangeran Carinas marah besar saat tahu Milena berhasil kabur. Gentos meyakinkannya bahwa wakil komandan yang mengejar pasti akan berhasil, namun Gentos menolak ikut karena ia harus tetap di sana untuk menghadapi skuad kelima. Jika sang putri hilang saat skuad kelima kembali, Gentos harus ada untuk menutupi jejak. Pangeran pun dengan enggan setuju dan kembali memerintahkan kematian Milena. Kelompok Kyle tiba-tiba berbalik arah mengejutkan pasukan musuh. Saat musuh membentuk formasi, batu peledak dijatuhkan dari atas oleh Sindonia. Formasi mereka hancur, membuat kelompok itu berhasil menerobos dengan mudah. Namun, kegembiraan mereka singkat karena roda kereta mereka hancur total. Tanpa kereta dan kuda yang cukup, mereka sadar seseorang harus tinggal di belakang. Urza langsung menolak ide itu, menganggapnya sebagai misi bunuh diri. Ia berargumen bahwa melawan 3 satria kerajaan sendirian adalah hal yang mustahil. Karena sudah mulai mencintainya, Urza tidak ingin kehilangan Kyle. Kyle lalu membuat keputusan yang tak terduga oleh siapapun. Ia meminta Sindonia, roh pedang kuno, untuk menjadi orang yang menahan musuh. Sesuai perintah Kyle, kelompok itu melarikan diri, meninggalkan Teren yang kebingungan dengan ucapan semoga berhasil. Kyle dan yang lain tega meninggalkannya sendirian. Saat para satria tiba, mereka menemukan Teren sedang berlutut memohon ampun. Ia secara komikal menyalahkan Kyle dan mencoba menyuap mereka dengan sekantong emas. Para satria menolak suap itu, menegaskan misi mereka hanya membunuh sang putri. Dijatuhi hukuman mati, Teren menangis dan memeluk sang satria, memohon belas kasihan. Jauh dari sana, Urza mempertanyakan keputusan kejam Kyle meninggalkan temannya. Kyle dengan tenang menjawab bahwa ia lebih mengkhawatirkan nasib para ksatria. Liese lalu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan pada Urza. Sebenarnya, Teren adalah anggota terkuat di antara mereka semua. Jauh melebihi Kyle, musuh yang ditebas Teren adalah pemimpin mereka. Meski biasanya konyol, saat bertarung serius, ia berubah menjadi sangat kejam. Ia melepaskan cincin dan gelang pemberat untuk mengeluarkan kecepatan aslinya. Dalam sekejap, ia mengalahkan para satria yang tersisa dan melumpuhkan kuda mereka. Dengan begitu, takkan ada lagi yang bisa mengejar rombongan sang putri. Kyle lalu menjelaskan pada Urza bahwa tingkah konyol Teren hanyalah sandiwara. Selama ini, ia selalu diam-diam berlatih sendirian untuk menjadi lebih kuat. Kyle mengakui bahwa teknik pedang Teren jauh lebih hebat darinya. Seorang jenius berbakat yang juga berlatih keras adalah lawan yang menakutkan. Urza akhirnya sadar. Orang-orang yang meremehkan Teren tak pernah berakhir baik. Kyle berharap Teren tidak membunuh semua prajurit yang hanya mengikuti perintah. Setelah hanya tersisa 8, Teren menawarkan untuk membiarkan mereka hidup. Ia menyuruh mereka pergi karena tugasnya hanya untuk mengulur waktu. Namun, saat para prajurit itu berbalik, Teren membunuh mereka semua. Ia meminta maaf, berkata, ia tak bisa meninggalkan saksi mata. Sementara itu, Jenderal Gentos marah saat tahu rencananya telah digagalkan. Ia pun memutuskan untuk turun tangan dan mengejar rombongan sang putri sendirian. Sindonia yang masih mengintai dari langit langsung melihat kedatangannya. Ia segera memperingatkan Kyle bahwa musuh terkuat mereka telah muncul. Sesaat kemudian, Gentos menembak jatuh Sindonia dari jarak yang sangat jauh. Tanpa pilihan lain, Kyle menyuruh para gadis membawa lari sang putri. Ia akan tinggal di belakang untuk menghadapi Gentos. Ksatria terhebat di ibu kota, Putri Milena cemas
Namun Kyle menegaskan ini satu-satunya cara. Sang putri mulai curiga bahwa Kyle sepertinya sudah mengenal Gentos sebelumnya. Kyle terdiam, tapi Milena menunda pertanyaannya dan mendoakan keselamatannya. Kyle meyakinkan sang putri bahwa ia pasti akan menang. Saat fajar, ia akhirnya berhadapan langsung dengan Gentos, sang jenderal datang sendiri. Dengan alasan tak ingin ada korban jiwa lagi, ia berniat membunuh Kyle. Namun Kyle justru memberinya sebuah ultimatum. Dengan tenang, ia meminta Gentos untuk menyerah. Jika tidak ingin mati, Gentos menolak bicara lebih lanjut dan langsung menarik pedangnya untuk menyerang. Tak punya pilihan, Kyle bersiap untuk menghadapi mantan gurunya itu. Keduanya menggunakan sihir penguat yang sama dan langsung saling serang. Berkat pengetahuan masa depannya, Kyle bisa menghindari semua serangan Gentos. Gentos terkejut saat serangannya yang biasa tak pernah gagal kini meleset. Saat itulah keunggulan Kyle terungkap. Di garis waktu sebelumnya, Kyle adalah murid dari Jenderal Gentos sendiri. Itulah sebabnya ia bisa membaca semua teknik pedang sang jenderal. Meski begitu, Kyle mengakui kekuatan fisik Gentos jauh di atasnya. Saat ia mencoba memakai batu peledak, Gentos memantulkan serangan itu kembali. Kyle memberi Gentos satu kesempatan terakhir untuk menyerah, namun ia menolak. Gentos memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan teknik pamungkasnya. Namun, Kyle sudah mengantisipasi serangan itu. Sesuai perhitungan Kyle, pedang Gentos yang sudah retak hancur saat menghantam zirahnya. Saat Gentos lengah, Kyle melancarkan serangan balasan yang fatal. Dengan berlinang air mata, ia terpaksa membunuh orang yang pernah menjadi gurunya. Gentos sadar Kyle sengaja menciptakan celah karena tahu ia akan membalas. Dengan napas terakhir, Gentos meminta maaf atas perbuatannya. Kyle pun meminta maaf karena ia harus melindungi sumpahnya di atas segalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Kyle melanjutkan perjalanannya. Pagi harinya, Pangeran Karinas ditangkap oleh Kapten Skuad kelima, Ken. Penangkapan itu dilakukan atas perintah langsung dari Putri Milena. Dengan begitu, konflik internal keluarga kerajaan pun berakhir. Sebagai ucapan terima kasih, kelompok Kyle diundang ke ibu kota untuk menerima hadiah. Di ruang takhta yang megah, mereka bertemu dengan ayah Milena, sang raja. Ia menyambut mereka bukan sebagai raja, melainkan sebagai seorang ayah yang berterima kasih. Sang raja bingung mengapa satria hebat seperti Gentos mau membantu putranya. Milena menduga ada kemungkinan keterlibatan kekuatan dari pihak luar. Investigasi lebih lanjut pun akan segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran. Demi kehormatan keluarga, raja meminta agar seluruh insiden ini dirahasiakan. Sesuai janji, raja mengabulkan keinginan Kyle dan memberinya gelar kehormatan. Sebuah cerita palsu disebar ke publik untuk menutupi insiden yang sebenarnya diceritakan bahwa Jenderal Gentos gugur sebagai pahlawan saat melindungi sang putri. Dengan ini, Kyle pun resmi memulai perjalanannya sebagai seorang pahlawan. Namun malam itu terungkap sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sang raja marah besar karena rencananya untuk membunuh putrinya sendiri telah gagal. Ia iri karena Milena yang akan menjadi Ratu Degas akan lebih dicintai rakyat. Saat ia merencanakan plot baru, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kyle dengan mudah melumpuhkan sang raja yang terkejut. Ia teringat kejahatan raja ini di masa depan, pemusnahan seluruh bangsa kurcaci. Kyle teringat bagaimana keegoisan raja menyebabkan kehancuran Degas di masa depan. Sadar bahwa raja yang bodoh adalah ancaman, Kyle memutuskan untuk bertindak. Ia tak ingin Milena kembali menjadi sasaran dan ia juga ingin membalaskan dendam gurunya. Dengan pemikiran itu, ia pun membunuh sang raja. Keesokan harinya, diumumkan bahwa raja telah wafat akibat serangan jantung. Kematiannya justru mempercepat proses Milena untuk naik takhta menjadi ratu. Dengan masa depan kerajaan yang kini aman, Kyle beralih ke masalah berikutnya. Ia membahas tentang pernikahan politik yang akan datang. Salah satu teman, wanitanya akan dinikahkan dengan pangeran ketiga dari Kekaisaran Garden. Pernikahan ini bertujuan untuk mendamaikan perang atas wilayah Karan.
Wilayah Karan diserahkan pada The Gas sebagai bagian dari perjanjian pernikahan itu. Kini sebagai ratu, Milena berniat untuk membatalkan pertunangannya. Ia pun meminta Kyle untuk mengantarkan surat pembatalan itu kepada Gubernur Karan. Kyle khawatir akan reaksi Kekaisaran Garden atas keputusan sepihak ini. Sindonia curiga Milena memiliki motif tersembunyi di balik permintaan ini. Menurutnya, Milena sedang memanfaatkan Kyle untuk menyelidiki masalah di Karan. Kyle menerima misi itu, menganggapnya sebagai kesempatan sekaligus menjaga jarak. Ia sadar bahwa Ratu Milena adalah sosok yang cerdik dan penuh perhitungan. Sebelumnya, Milena bahkan sempat menawarinya posisi di ksatria kerajaan. Meski menolak, Kyle berjanji akan selalu datang jika sang ratu membutuhkan bantuan. Setelah kelompok Kyle pergi, Ratu Milena merenungkan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa menjaga sang pahlawan tetap di sisinya adalah hal yang krusial. Sementara itu, kelompok tersebut kembali ke toko Vespa untuk perbaikan. Sang pemilik toko menyambut dan memberi selamat atas gelar pahlawan mereka. Teren, yang ingin mengganti pedang lamanya, mendapat kabar kurang baik. Pedang merahnya sangat langka dan akan sulit mencari pengganti yang lebih baik. Kyle lalu bertanya pada Vespa tentang tujuan mereka selanjutnya. Karan. Vespa memperingatkan bahwa Karan dikuasai oleh gilda pandai besi yang kuat. Ia menyarankan agar mereka berhati-hati saat berada di sana. Namun, ia juga berkata, Teren mungkin bisa menemukan senjata hebat di sana. Kelompok itu pun melanjutkan perjalanan mereka menuju negeri baru. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di kota pegunungan Bangaran. Mereka takjub melihat bagaimana kota itu dibangun menyatu dengan sisi gunung. Tiba-tiba, langit dipenuhi oleh sekelompok penunggang Wyvern. Mereka adalah pasukan dari Kekaisaran Gagon. Menambah misteri di kota itu, kelompok itu bertanya-tanya apa tujuan kedatangan pasukan Gagon. Kemudian, mereka mengunjungi kedutaan setempat yang dihuni oleh kaum kurcaci. Di sana, seorang wanita cantik datang menyapa mereka. Kyle terkejut. Karena wanita itu adalah kenalannya dari garis waktu sebelumnya. Wanita bernama Miranda itu memperkenalkan Kyle sebagai utusan dari Ratu Milena. Kyle sempat terpana oleh Miranda, membuat Liese cemburu. Reputasi mereka sebagai pahlawan penyelamat sang putri ternyata sudah menyebar. Miranda mengkonfirmasi surat itu, namun memperingatkan bahwa bertemu gubernur akan sulit. Ia mengaku pernah menjadi guru diplomasi Ratu Milena dan menganggapnya seperti adik. Ia berterima kasih pada mereka, lalu menjelaskan bahwa sang gubernur sedang sakit parah. Miranda sendiri sudah berulang kali ditolak saat mencoba menjenguknya, namun ia berjanji akan membawa mereka karena status utusan ratu tak bisa ditolak. Liese curiga pada banyaknya penjaga Kekaisaran Gagon di sekitar mereka. Merasa tak berguna dalam urusan diplomasi, Teren memutuskan untuk pergi sendiri. Miranda lalu memandu sisa kelompok itu menuju kedutaan Kekaisaran Gagon. Di kedutaan Gagon, Miranda memperingatkan kelompok itu untuk tidak membuat masalah. Mereka bertemu dengan duta besar Gagon dan seorang penyihir istana bernama Anzat. Kedua pihak ternyata sama-sama ingin menemui Gubernur Caran. Terjadi perdebatan saat Gagon mengklaim Caran adalah wilayah otonom. Sebagai kompromi, Miranda setuju mereka akan menghadap gubernur bersama-sama. Saat berkenalan, Kyle memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan dari keluarga Leonard. Mendengar nama itu, sang penyihir istana, Anzat, langsung bereaksi hangat. Ia berkata bahwa Kyle sangat mirip dengan ibunya. Selaya, ternyata Anzat adalah teman sekelas Selaya di masa muda. Mereka sudah tidak pernah bertemu lagi selama lebih dari 20 tahun. Permintaan mereka untuk bertemu gubernur kembali ditolak dengan alasan sakit. Miranda mengancam akan menunjuk gubernur baru jika yang sekarang tak bisa bekerja. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali lagi dalam 2 hari. Miranda curiga Kekaisaran Gagon sengaja mengulur waktu terkait pembatalan pertunangan. Untuk melawan mereka, Miranda telah menyiapkan kandidat gubernur baru. Ia adalah Gazus, master pengrajin dari Gilda Pandai Besi yang sangat dihormati. Sementara itu, Teren
yang sedang berjalan-jalan di kota melihat perundungan. Dengan jiwa pahlawan, ia langsung menolong seseorang yang ia kira gadis cantik. Setelah mengalahkan perundung itu, ia mengulurkan tangan pada sang gadis, namun ia sangat terkejut saat gadis itu berkata, "Aku ini laki-laki, patah hati, Tren hendak pergi." Namun pemuda itu memanggilnya kembali. Sebagai imbalan telah menolong, ia menawarkan untuk mengenalkan Tren pada kakaknya. Tertarik dengan tawaran itu, Teren langsung setuju dan menghadapi para perundung. Saat mereka menyerang, Teren mengalahkan ketiganya dengan sangat mudah. Pemuda itu, seorang calon pengrajin bernama Go, sangat terkesan. Go menjelaskan bahwa orang-orang tadi adalah penagih utang. Utang itu ternyata milik Go sendiri, bukan orang tuanya. Ia berutang untuk proyek senjata sihir yang pembuatannya memakan waktu 10 tahun. Tak peduli ceritanya, Teren hanya ingin segera bertemu dengan sang kakak, namun ia kembali hancur saat Go berkata kakaknya ternyata sudah menikah. Marah karena merasa ditipu, Teren pun memukul Go. Sementara itu, kelompok Kyle bertemu dengan Gazus, kandidat gubernur, namun sang master pandai besi itu menolak jabatan politik demi kecintaannya pada kerajinannya. Tiba-tiba, Teren tiba di bengkel yang sama diantar oleh Gu. Ternyata Gu adalah putra dari Gazus, menyatukan kedua kelompok secara tak terduga. Kyle lalu meminta Gazus sebagai pandai besi terbaik untuk membuatkan pedang baru bagi Teren. Teren menangis bahagia. Meski Gazus bergurau bahwa bayarannya adalah kerja paksa, sambil menunggu Go bercerita pada kelompok itu, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan campuran manusia dan kurcaci. Ibu dari ia dan kakaknya telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Di antara barang-barang Go, Kyle menemukan cetak biru senjata kuno dari masa depannya. Ia mengenalinya sebagai golem, senjata sihir otomatis yang sangat kuat. Kyle tahu bahwa di masa depan, Go berhasil menghidupkan kembali teknologi ini. Golem itu bahkan menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka dalam perang melawan iblis. Sindonia memeriksa desain itu dan membenarkan bahwa rancangannya meniru Titan kuno. Pengetahuannya membuat Gao semakin bersemangat mengerjakan proyek impiannya. Namun, Go memperkirakan proyek ini membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun. Tahu waktu mereka terbatas. Kyle menuntutnya untuk selesai hanya dalam 1 tahun. Untuk mengatasi kendala terbesar Go, yaitu dana, Kyle menawarkan solusi. Ia akan membiayai seluruh proyek itu dengan harta karun tak terbatas milik mereka. Dengan dana dari Kyle, proyek rahasia Go bisa dipercepat. Go menangis bahagia karena akhirnya menemukan investor yang sempurna. Miranda lalu meminta Gazus untuk membuatkan pedang baru bagi Teren. Awalnya Gazus menolak. Namun putranya, Go, berhasil meyakinkannya. Saat Teren menunjukkan pedang lamanya, karya Dontos, Gazus pun terkesan. Menurutnya, hanya pendekar pedang sejati yang merasa karya Dontos tidak cukup. Teren meminta pedang baru yang kekuatannya setidaknya setara dengan milik Kyle. Kyle lalu menunjukkan pedang legendarisnya pada sang master pandai besi. Melihat pedang itu, Gazus dibuat kagum hingga tak bisa berkata-kata. Ia mengaku tidak yakin bisa menciptakan mahakarya yang mampu menandinginya. Malamnya, Kyle merenung. Di masa lalu, proyek Golem Go gagal karena bangkrut. Namun di garis waktu ini, berkat bantuannya, teknologi itu akan menjadi milik mereka. Keesokan harinya, Anzat, penyihir istana Gagon, datang menemui Kyle. Sebagai tanda persahabatan, ia mengizinkan teman-teman Kyle menaiki Wyvern kekaisaran. Kyle bingung karena menaiki Wyvern adalah rahasia negara Gagon. Anzat lalu mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ternyata ibu Kyle, Selaya, adalah orang yang menciptakan teknik menunggangi Wyvern. Anzat sangat mengagumi Selaya, menyebutnya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Ia lalu mengundang Kyle untuk berbicara secara pribadi di kedutaan Gagon. Sindonia memperingatkan Kyle bahwa Anzat memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Saat Kyle dan Miranda menuju kedutaan, teman-teman yang lain menunggu. Di perjalanan, Kyle tiba-tiba merasakan firasat buruk dan bergegas maju. Mereka tiba dan menemukan pemandangan mengerikan. Anzat telah tewas.
Kyle marah saat melihat bahwa pembunuhnya adalah seorang iblis. Karena terpergok, sang iblis wanita itu langsung menyerang Kyle. Tanpa senjata, Kyle terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Ia sadar telah lengah. Invasi iblis ternyata sudah dimulai secara diam-diam. Kedatangan para penjaga membuat sang iblis terpaksa melarikan diri. Ternyata separuh staf kedutaan Kekaisaran Gagon telah dibantai. Anehnya, tak ada seorang pun yang mendengar suara pertarungan sedikit pun. Kembali di bengkel, Gao membuat kemajuan riset yang luar biasa berkat Sindonia. Saat istirahat, Tren yang bosan bertanya pada Gu tentang pedang legendaris. Gu menyebutkan satu pedang yang mungkin bisa menandingi milik Kyle. Pedang Suci Gian, pedang itu ditempa 2 milenium lalu dan pernah digunakan oleh pahlawan Randen. Menurut Go, pedang berharga itu kini tersimpan di suatu tempat di kota ini. Ia menduga pedang itu berada di bawah pengawasan Gubernur Bah. Mendengar itu, sebuah ide baru yang ambisius muncul di benak Tren. Namun diskusi mereka terhenti saat Tren menyadari ada bahaya. Mereka telah dikepung oleh sekitar 10 penyerang yang tampak berbahaya. Tren langsung menghunus pedangnya, bersiap untuk bertarung. Saat para penyerang masuk, Tren langsung menyergap mereka. Sementara itu, Liese dan Urza dengan mudah melumpuhkan penyerang lain di belakang. Liese menghindari senjata beracun dan memukul lawannya hingga pingsan. Sedangkan Urza menggunakan roh air untuk menaklukkan musuh tanpa membunuhnya. Setelah pertarungan usai, Tren memulai interogasi terhadap salah satu tawanan. Ia memperkenalkan Liese dan Urza. Sebagai ahli penyiksa profesional, ia mengancam bahwa Urza akan terus menyembuhkannya. Agar siksaan tak pernah berakhir, Tren lalu menawarkan pilihan. Disiksa tanpa henti atau mengaku dan dibebaskan. Ancaman itu berhasil membuat sang tawanan ketakutan. Ia pun mengaku bahwa mereka disewa oleh seseorang untuk menculik Go. Tawanan itu juga mengungkap rumor tentang kasus orang hilang misterius di kota. Ia mengaku hanya disewa untuk mengantar korban ke sebuah rumah di luar kota. Tiba-tiba seekor iblis kuat menyerang mereka dari atas. Tren yang merasakan bahaya hanya sempat melindungi yang lain dari ledakan. Ia melarang keras siapapun untuk mengejar, sadar musuh itu terlalu kuat. Sindonia setuju, membenarkan bahwa sihir itu adalah sihir penghancur tingkat tinggi. Setelah insiden itu, kelompok tersebut berkumpul untuk membahas situasi. Keadaan menjadi jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Kyle memutuskan bahwa mengejar iblis itu sekarang terlalu berisiko. Prioritas mereka saat ini adalah menyelidiki kasus penculikan dan peran sang gubernur. Saat mereka membahas keterlibatan gubernur, datang kabar bahwa kediamannya terbakar. Setibanya di sana, mereka hanya menemukan puing-puing sisa kebakaran. Sang gubernur yang tadinya disebut sakit parah, kini menghilang tanpa jejak. Mereka curiga gubernur sengaja membakar semuanya untuk menghilangkan bukti. Tiba-tiba, Go datang dengan panik membawa kabar buruk lainnya. Ayahnya, Gazus, dipanggil ke kediaman gubernur pagi itu dan kini ikut menghilang. Mereka pun bingung. Mengapa sang gubernur secara khusus memanggil Gazus? Miranda langsung putus asa. Merasa semua ini adalah kesalahannya. Dengan mencalonkan Gazus sebagai gubernur baru, ia telah menjadikannya target. Kyle merasa aneh melihat sahabatnya begitu sedih. Teringat akan cerita yang pernah diceritakan Miranda tentang seseorang yang pernah dicintainya. Namun orang itu tewas karena dirinya, sehingga setelah itu ia mengubur cintanya. Jika kata-kata itu benar, besar kemungkinan orang yang dicintainya memang Gazus. Kyle terkejut dan tak percaya. Nanti adik laki-laki itu juga menguatkan cerita ini, mengatakan ayahnya akhir-akhir ini sering menghindari Miranda dan wanita itu sering datang untuk memasak seolah ingin menarik perhatian. Ia duduk di kamar, termenung, berpikir bahwa jika kekasihnya di kehidupan lalu adalah Gazus, maka ini bisa jadi alasan yang membuatnya tewas. Mengingat kembali, saat mabuk, gadis itu sempat berkata seandainya ia bisa menemukan lorong rahasia itu lebih cepat. Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk membalikkan keadaan sekarang. Ia berganti pakaian
lalu meminta semua orang datang ke kediaman gubernur lagi. Ua dipanggil karena sihirnya akan berguna. Teman karibnya juga ngotot ikut untuk mencari senjata. Lie sedemikian juga, jadi mereka menyuruh Go tetap di sini merawat Mirana. Jika perkataannya benar, maka jawabannya ada di lorong rahasia itu. Kyle meminta si Urza memakai golem untuk mencari terowongan di reruntuhan. Sang elf mengeluh karena sihir itu menguras banyak tenaga. Kyle menenangkannya dan bilang sudah menyiapkan banyak ramuan sihir. Meski rasanya tidak enak, Kyle tetap memohon demi keselamatan Gazus. Akhirnya sang elf pun setuju untuk membantu mereka. Terungkap fakta penting bahwa si Teren melihat iblis pria. Sementara itu, si Kyle sebelumnya berhadapan dengan iblis wanita di Charan. Nampak setidaknya ada 2 iblis yang kini mengintai mereka. Sang elf pun terus mengendalikan golem sambil meminum ramuan. Alhasil, usaha mereka berhasil dan pintu terowongan pun ditemukan. Mereka pun masuk lebih dalam ke terowongan dengan waspada. Si Teren nampak ketakutan. Teringat ibunya pernah kesulitan melawan iblis. Kyle sempat meminta kedua gadis itu untuk menunggu di belakang. Namun, mereka berdua menolak dan ingin ikut sampai akhir perjalanan. Kyle sendiri merasa lebih tenang karena ada si Teren di sisinya. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah altar pengorbanan. Altar itu mirip dengan yang Kyle lihat saat melawan Raja Iblis. Si Cynthia menjelaskan, itu adalah ritual terlarang untuk mengubah nyawa jadi sihir. Di sekelilingnya, terdapat banyak mayat yang merupakan korban penculikan. Nampaknya, dalang di balik ini lebih mementingkan kualitas korban daripada jumlah. Terdengar peringatan bahwa ritual itu jika dilanjutkan akan memicu ledakan. Kekuatan ledakannya bahkan disebut sanggup menghancurkan separuh kota. Tiba-tiba langkah kaki mendekat membuat kelompok Kyle segera bersembunyi. Tak lama kemudian 2 iblis muncul, nampak puas karena rencana mereka berhasil. Sang iblis wanita terlihat tidak suka dengan cara kerja rekannya yang ceroboh. Ia memarahinya karena telah membunuh banyak orang di kedutaan. Padahal perintah mereka adalah untuk tidak menarik perhatian sama sekali. Keduanya juga membahas sebuah benda pusaka yang sangat diinginkan Raja Iblis. Si iblis pria lalu menghilangkan mayat di dekatnya sebagai bukti kesetiaan. Untungnya kelompok Kyle tidak ketahuan saat para iblis itu akhirnya pergi. Mengikuti informasi baru, Kyle dan yang lain segera mencari Gubernur Beck. Mereka menemukan sang gubernur dan Tuan Gazus di sebuah terowongan lain. Gubernur Beck mengaku melakukan ritual itu demi melindungi Karan. Tak lama, teman Tuan Gazus sadar dan mengungkap kebenaran yang pahit. Cadangan biji di Karan ternyata hampir habis, mengancam masa depan kota. Gubernur Beck melakukan semua ini demi mencegah keruntuhan ekonomi tersebut. Si Sindonia lalu menduga bahwa sisa hidup sang gubernur hanya tinggal sebulan. Nampaknya, para iblis memanfaatkan penyakitnya untuk memanipulasi dirinya. Tiba-tiba, kedua iblis itu kembali muncul di hadapan mereka semua. Terungkap bahwa iblis berjanji akan menunjukkan sumber biji baru sebagai imbalan. Imbalannya adalah pedang legendaris yang ingin direbut oleh Raja Iblis. Pura-pura tertarik, Kyle berhasil memancing si iblis pria, menceritakan semuanya. Ia mengaku sengaja memanipulasi gubernur. Setelah tahu kekhawatirannya, rekan wanitanya mencoba menghentikannya, namun semua informasi sudah terbongkar. Kyle pun menghunus pedang, membuat si iblis marah karena merasa telah ditipu. Sang iblis wanita menolak, namun rekannya bersikeras untuk membunuh semua saksi. Gubernur akhirnya sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan untuk pedang itu. Ia marah dan menuntut para iblis untuk tetap memenuhi janji mereka terlebih dahulu. Kyle menegaskan iblis tak bisa dipercaya. Dan si iblis pria pun mengakuinya. Namun, teman Kyle malah menolak membantu dan memilih pergi untuk urusan lain. Sang iblis wanita menyuruh si Lyses dan Urza pergi, meremehkan kekuatan mereka. Karena marah, si Lyses menyerang, namun langsung terpental jauh. Serangan sihir api dari si Urza pun sama sekali tidak mempan padanya. Sementara itu, Kyle juga kesulitan menghadapi si iblis pria. Sihir instan lawannya membuat setiap serangan Kyle selalu gagal. Di sisi lain,
Citeren dan Sindonia menemukan petunjuk dari benda sihir gubernur. Mereka sadar lokasi pedang tersembunyi di arah yang gubernur lihat sebelumnya. Citeren segera menghancurkan sebuah bongkahan logam di tempat itu. Meski pedangnya patah, ia berhasil menemukan pedang legendaris di dalamnya. Teriakan kemenangannya sontak membuat pertarungan seketika terhenti.